dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan secara khusus GPD Haleluya yang ada di rumah, ya, kau sudah mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Namun sebelumnya saya membawakan kebenaran firman Allah terlebih dahulu untuk memperlihatkan siapakah Yesus yang sebenarnya, siapakah Yesus yang pernah datang di dunia ini pada 2000 tahun yang silam. Sebabnya kepada semua juga yang mengikuti siaran kami melalui media elektronik ini, siaran live streaming, saya percaya juga engkau ada di rumah atau engkau ada di tempat-tempat di mana engkau sedang mengikuti. Nikmatilah bersama akan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya akan mengangkat dari suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49. Suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-49. Saudara di rumah, jemaat di rumah yang sudah membuka Alkitab, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kita lihat tentunya ada dua pribadi yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam suratan 1 Korintus pasal 15, yang surgawi dan yang alamiah atau duniawi. Kedua pribadi ini, saudara, kalau kita melihat sama-sama dari Allah, tetapi ada perbedaan dari saudara materi yang kita lihat, yang dikatakan dalam firman Allah. Adam berasal dari debu tanah yang diciptakan Allah, dari debu tanah, dari dunia, dari bumi ini. Tetapi Yesus bukan berasal dari bumi ini, karena di dalam firman Allah di sana dikatakan, ya, bahwa Yesus itu, ya, adalah dari surga. Sekalipun itu dia melalui proses kelahiran seperti manusia, ya, seperti manusia. Tetapi Alkitab berkata dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Di Lukas pasal 1, kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, kudus. Nah, dua pribadi yang sama dari Allah,
tapi dua pribadi yang berbeda dalam pembentukan, dalam materi. Kalau Adam terbuat dari debu tanah yang dari bumi, yang dikatakan alamiah, tetapi Yesus tidak. Dia datang dari surga melalui proses kandungan Maria, dan ayat-ayat ini telah membuktikan secara manusia Maria tidak menerima kenyataan ini karena dia belum bersuami. Tetapi malaikat Tuhan datang. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan datang memberitahukan apa yang menjadikan rencana. Dan ini satu pembuktian jelas bahwa ada satu perbedaan. Sekalipun keduanya Adam dibuat dalam materi yang berbeda, dari debu tanah, dari bumi. Yesus juga dari Allah, tetapi dalam perbedaannya dia bukan dibuat dari debu tanah yang alamiah, yang begitu banyak permasalahan yang akan dihadapi. Tetapi Yesus datang dari surga yang rohania. Nah, ini perbedaan yang ada yang saya ingin juga angkat sebentar, yang menjadikan tema saya dalam Paskah ini adalah kuasa darah Yesus. Sebab itu kalau kita melihat dari hubungan ini, kalau manusia sejak dia tercipta dalam kandungan ibu, maka di sana sudah ada golongan darah yang terbentuk, tapi itu sudah dari Tuhan. Tetapi Yesus tidak. Yesus bukan hubungan biologis antara manusia, perempuan dan laki-laki. Yesus tidak ada golongan darah A, B, O dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak dijumpai ada golongan darah kepada Yesus. Tapi manusia alamiah itu memiliki golongan darah, ada A, ada O, ada B, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berbicara dari mana suatu batasan faktor manusiawi yang kita nanti akan lihat bagaimana keadaan manusia yang tidak membawa arti sama sekali, dan bagaimana faktor rohania yang membawa arti yang sangat luar biasa, arti kekekalan. Nah, sebabnya kalau kita angkat dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, ini saya ingin perlu jelaskan dalam peristiwa Yesus dia ada di dunia ini. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Torah. Ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita melihat arti dari korban
alamiah dari domba yang tidak bercacat celah yang dilakukan oleh para imam. Mereka lakukan semua itu. Tetapi ada satu perbedaan. Sekalipun Alkitab berkata itu dari hukum Allah, hukum Taurat, hukum Allah, namun tidak dapat menyucikan keseluruhannya sampai ke dalam bagi dia. Seakan-akan satu gambaran korban alamiah dari domba, lembu, sapi yang dilakukan oleh para imam, seperti meja yang kotor hanya ditutupi oleh kain atau tapak yang ada, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu tidak ada kebersihan, yang hanya ditutupi dengan kain atau dengan tapak yang ada, tapi di atas meja itu tidak ada kebersihan yang ada. Tetapi Yesus menutup, membersihkan, bukan saja seperti meja yang kotor, tetapi dia membersihkan kekotoran itu dan dia menutup dengan darah, sehingga Alkitab berkata di mana kita dibersihkan bukan secara luar, tetapi dari dalamnya oleh kuasa darah Yesus. Dia membersihkan, dia menutup segala kejahatan, segala perbuatan dosa yang ada. Sebab itu saudara, kalau kita melihat bagaimana kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 dikatakan sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas takhta, dan bagi Anak Domba. Ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Ayat yang ke-12, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Sekian banyak jumlah manusia yang tidak terhitung jumlahnya, kata firman, telah menerima pembersihan, pemutihan yang putih, yang kudus, sehingga berdirilah seorang berkata, dari manakah mereka? Tapi Alkitab menjelaskan, lalu ia berkata kepada mereka, itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak
domba. Berbeda saudara dengan sudah persembahan secara alamiah. Dari korban lembu sapi, domba, hanya seperti meja yang kotor, hanya tertutup dengan kain, dengan taklak yang ada, tapi sesungguhnya tidak ada kebersihan atau tidak dapat dibersihkan. Tetapi Yesus yang datang dari surga sebagai korban, segala korban dikatakan Alkitab, sekalipun itu dilakukan oleh hukum Taurat, tapi tidak dapat memberikan pembersihan secara rohani. Tetapi firman Allah dengan jelas berkata bahwa oleh darah Yesus, mereka yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar ini juga berbicara tentang dosa. Mereka yang telah diangkat dari lumpur dosa. Terjemahan Alkitab berkata dari kesusahan besar. Mereka yang dikeluarkan dari ikatan rantai dosa oleh kuasa darah Yesus yang telah menyucikan semua pelanggaran dan semua kejahatan manusia yang ada. Bukan secara luar seperti domba sembelihan, seperti lembu yang ada, tapi Alkitab berkata oleh aliran kuasa darah Yesus telah menyucikan, bersih, putih. Dan itulah mereka yang memakai jubah putih, dan mereka layak berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Saya mau katakan di pagi hari ini, kalau kuasa darah Yesus, dia dapat membebaskan dan melepaskan manusia dari kejahatan yang ada. Apakah lagi saudara persoalan-persoalan yang kita hadapi, di mana kuasa darah Yesus pernah dibayangkan dan digambarkan dalam kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel sedang menghadapi malapetaka di tanah Mesir, maka kuasa darah itu telah ada di ambang itu, dan mereka selamat. Dan ini satu pembuktian saya ingin angkat di pagi hari ini. Kalau saja saudara, kuasa darah Yesus dapat menghapuskan semua kejahatan manusia, dapat melepaskan dari ketakutan, dari segala ancaman yang kekal, apa terlebih? Namun saya mau katakan, ada banyak orang hanya takut dengan virus corona yang dapat mematikan tubuh ini, tapi ada banyak orang tidak takut dengan virus dosa. Di hari ini saya bingung saudara. Saya melihat orang pada ketakutan, dunia sedang takut karena virus corona ini menelan korban yang begitu banyak. Mereka takut, tetapi dunia tidak pernah takut dengan virus dosa yang membawa kepada hukuman yang kekal, yang membawa mereka kepada ikatan-ikatan yang tidak akan terlepas dalam penderitaan untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kuasa darah Yesus mampu menghapuskan segala kejahatan dan melepaskan mereka dari belenggu dosa, saya juga percaya kuasa darah Yesus mampu melepaskan kita dari segala virus dunia yang sedang menakutkan di hari-hari ini, yaitu virus corona. Ada perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Sebabnya kepada semua yang mengikuti siaran kami ini, coba kita mulai melihat dan memberikan prioritas utama, di mana kita perlu disucikan virus dosa kita. Bukan kita takut dengan virus corona, tetapi kita harus takut dengan dosa yang ada di dalam kita. Sebab itu firman Allah berkata, hanya kuasa darah Yesus yang
bagaimana darah alamiah yang tidak dapat memberikan pengampunan, seperti peristiwa dalam Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ada tokoh yang kita kenal, yaitu Habil. Perhatikan, ketika Habil dibunuh oleh Kain, maka firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11. Maka sekarang ketahuilah, engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Darah alamiah, darah Habil menuntut pembalasan. Ini darah alamiah. Tapi darah Yesus, darah yang dari surga, dia tidak menuntut pembalasan. Bahkan darah Yesus berkata, ampunilah mereka yang bersalah. Ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi darah Habil, darah alami, menuntut pembalasan kepada Kain. Ini satu perbedaan. Sebab itu kalau kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dan ayat yang ke-21, surat Kolose pasal 1 ayat 20, dan oleh Dia yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan. Luar biasa. Sekalipun dikatakan secara tubuh jasmania Yesus 100% adalah Allah, 100% manusia. Karena apa? Dia lahir seperti manusia. Tetapi darah itu adalah darah surgawi yang tidak menuntut pembalasan. Bukan seperti darah alamiah oleh Habil yang menuntut pembalasan. Bahkan dia memperdamaikan kita dengan Allah. Haleluya. Luar biasa pekerjaan Yesus. Luar biasa kuasa darah Yesus bagi kita. Sebab itu kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-59, Yohanes pasal 6, di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Sampai di sini saja. Ya. Dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Haleluya. Haleluya. Saudara katakan haleluya. Kuasa darah Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Kuasa darah Yesus melindungi saudara yang ada. Kuasa darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Sebabnya jangan kita pernah takut dengan semua apa yang kita sedang hadapi. Engkau yang percaya Yesus, engkau dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebabnya kita perlu, virus dosa ini harus dihapuskan hanya oleh kuasa darah Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Melainkan dengan darah
yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hanya darah Yesus yang dikatakan darah yang mahal, karena darah Yesus adalah darah surgawi, darah ilahi, bukan darah jasmani. Dan Alkitab berkata kita yang dilahirkan oleh Dia, kita dilindungi oleh Dia, kita ditolong oleh Dia. Bukan saja virus saudara corona yang akan Allah lindungi dengan kuasa darah. Virus dosa pun jikalau engkau datang kepada Yesus dan mengaku segala dosamu, Alkitab berkata engkau akan disucikan, engkau akan dikuduskan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebabnya pada perayaan Paskah, angkatlah kuasa darah Yesus. Adalah kuasa darah yang berkuasa, sanggup melindungi kita, sanggup menolong kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit, berdiri. Kita akan masuk kepada perjamuan yang kudus. Kita ada bersama-sama dengan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi dulu itu nyanyian darahnya. Angkat kuasa. Amin. Darahnya amat kuasa. Lihatlah, pandanglah, anggur itu adalah darah Yesus, pandangan iman. Lihatlah, roti itu adalah tubuh Yesus, pandangan iman. Tempatkan di dalam anggur dan roti itu adalah tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan terus itu. Glory buat Yesus. Dia ada bersama kita. Dia, haleluya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa,
Kuasa darah Yesus
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa terjadi. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya akan menutup ibadah kematian Yesus Paskah, hati saya memang ingin untuk jumpa dengan saudara jemaat, tetapi kita tetap mengikuti aturan pemerintah yang ada. Bekerja di rumah, beribadah di rumah, terus anak-anak sekolah belajar di rumah. Tapi saya ingin tambahkan satu bagi semua jemaat: bangun terus hubungan doa, penyembahan di rumah. Ajak di saat ini mungkin engkau keluarga sebagai seorang suami jarang jumpa dengan anak-anak, tapi saat ini Tuhan yang mempertemukan dalam waktu yang kita akan mengikuti dari ketentuan pemerintah sampai kapan. Tapi bawalah jemaat dan keluarga untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bangun terus mesbah doa dalam keluarga, ajak anak-anak semua berdoa, baca firman Allah, maka doakan Tuhan.
minta pemulihan. Bukan saja pemulihan akan virus corona ini, pemulihan yang rohani, pemulihan dosa saat ini harus dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Banyak berdoa, banyak berkat. Itu prinsip saya. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih kita akan melihat mujizat-mujizat yang akan terjadi. Bagi jemaat Tuhan, kita akan jumpa pada hari ini. Pagi jam 8, sore juga jam 4. Dalam semua ibadah yang terkait dengan live streaming, maka 2 kali ibadah. Kadang saya harus muncul juga dalam hari-hari tertentu. Tidak setiap hari saya harus ada Senin sampai Sabtu, tapi ada hari-hari tertentu juga di mana kita akan jumpa dalam pembacaan Alkitab firman Allah. Karena ini kekuatan kita, tidak ada kekuatan yang secara khusus pada jemaat di Bani Haleluya. Bangun terus kekuatan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, mujizat akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah di pagi hari di sesi kita nyanyikan pujian yang biasa. Kami memuji kebesaran Kami percaya ini badai yang besar bagi dunia,
Tapi bagi Indonesia, semua akan berlalu. Karena Engkau mencintai bangsa kami ini Tuhan. Engkau pakai pemerintah dengan hikmat yang ada. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan. Pimpinan-pimpinan gereja, jadikan mata rohani kami bahwa saatnya Tuhan, kami ingin membangun, Tuhan, membangun dan membangun kehidupan rohani di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang utama bagi kami. Biarlah ini suara-Mu bagi kami juga hamba-hamba-Mu, untuk kami melihat sejenak siapakah kami ini. Kami tidak ada kekuatan, kekuasaan apapun yang kami bangun, kepentingan kami, Tuhan, ternyata semua sia-sia adanya Tuhan. Kalau Engkau berbicara bagi kami, bagi hamba-hamba-Mu, biar kami lebih lagi melekat dengan Engkau, sehingga jemaat yang kami layani, jemaat akan disentuh oleh kuasa darah Yesus, disentuh oleh orang dan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus akan melindungi kami semua. Hamba-hamba Tuhan di kota kecil, kota besar, di daerah kecamatan, desa, pelosok, semuanya, jemaat semuanya, dari kota besar sampai kecil, desa, semua diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyadari siapakah kami. Kami ini hanya tanah liat segumpal adanya. Kami ini seperti rumput Tuhan. Kami seperti uap, tapi kami berharga, kami bernilai oleh karena kuasa darah Yesus yang menyucikan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba mengakhiri menutup ibadah pasca sesi ini. Kami akan bertemu pada sore hari jam 4 sebentar Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata haleluya, haleluya.